Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka makslubi. Aqimi mahabbataka wa ma'rifataka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, anak-anak, kita sebelum memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Semoga dengan doa ini senantiasa Allah memberikan kemudahan dan pemahaman kepada kita semua. Sambil ditenadakan kedua tangan, bersama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, Bapak menyapa kepada anak-anak. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga senantiasa anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga tetap sehat dan senantiasa Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan melihat video atau PowerPoint yang Bapak akan sampaikan sebentar lagi. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita akan belajar yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara online melalui video yang Bapak akan sampaikan kepada anak-anak. Terlebih dahulu kita akan melihat salah satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik atau paling bermanfaat bagi manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani dan Ad-Darqutni. Bab yang ketiga yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Di garis bawahi, yang utama adalah kejujuran dan menegakkan keadilan. Di situ kita pernah mendengar cerita tentang boneka kayu yang bernama Pinocchio.
apabila dia berbohong maka hidungnya akan bertambah panjang. Berarti dilarang untuk bersikap bohong. Yang kedua, ada cerita seorang ibu yang bangga terhadap anaknya yang senantiasa bersikap jujur. Dan yang ketiga adalah bersikap adil yang dilambangkan oleh hakim yang memukul palu, bahwa hakim itu sendiri adalah merupakan bijaksana. Selanjutnya kita mengetahui dulu tentang peta konsep. Yang pertama adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ya. Mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, yaitu yang pertama memahami perilaku jujur. Jadi kita harus paham dulu perilaku jujur. Yang kedua harus paham tentang perilaku adil. Ya, jujur dan adil ini sudah diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran atau dalil nakli, yaitu tentang perilaku jujur dan adil. Maka setelah kita mengetahui yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus memahami cara menerapkan perilaku jujur dan memahami pula cara menerapkan perilaku adil. Maka akan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang dinamakan sikap yang mulia. Ya. Baik mulia di hadapan manusia, lebih-lebih lagi mulia di hadapan Allah. Karena sikapnya selalu mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan mengutamakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah peta konsep ya tentang perilaku jujur dan perilaku adil. Selanjutnya, pengertian jujur itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian jujur? Pengertian jujur adalah suatu sikap yang lurus hati. Hatinya lurus, menyatakan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi. Artinya apa yang diucapkan itu sesuai dengan fakta kenyataan yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, kata jujur ini diartikan sebagai suatu ketulusan dan keikhlasan. Ya. Lurus hati seseorang. Selanjutnya kita akan melihat dalil nakli, yaitu terdapat dalam Al-Quran tentang jujur itu sendiri, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Jadi Allah memerintahkan orang yang bertakwa ya, dan menyuruh orang yang bertakwa itu sendiri untuk bersikap benar atau bersikap jujur. Nah, selanjutnya di dalam dalil nakli atau dalam Al-Quran surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah As-Saffat ayat 2 dan 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, artinya Allah menyuruh mengatakan sesuatu yang harus kamu kerjakan.
Jadi Allah melarang bahwa jangan mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, ya. Atau jangan mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka di ayat ketiganya Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi Allah sangat-sangat marah terhadap orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Artinya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini Allah amat marah benar. Jadi Allah menyuruh mengatakan sesuatu dengan sesuai apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan kenyataannya. Kemudian penerapan perilaku jujur. Perilaku jujur itu diterapkan pertama di rumah, yaitu dengan melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua, ayah dan ibu. Ya. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ibu meminta tolong dibelikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai orang yang jujur, ya, uang sisa kembalian dikembalikan kepada ibunya. Ya. Di sekolah yaitu mengerjakan tugas yang diberikan kepada bapak atau ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Tidak menyontek pada saat ulangan, melaksanakan tugas piket dengan sebaik-baiknya, mentaati tata tertib sekolah, ya, bertutur kata yang benar atau yang baik. Dan yang ketiga di masyarakat. Ya, jujur di masyarakat itu yaitu kita dapat berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati. Perilaku jujur ini juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disabdakan yang berbunyi An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seorang ke surga. Adapun pengertian adil, adil di sini yaitu berarti memberikan hak kepada yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak pada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya, ada orang tua yang memiliki 3 orang anak, masing-masing sekolah, ada yang di SD, ada yang di SMP, dan ada yang di SMA. Maka orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah yang berbeda, karena kebutuhan mereka pun berbeda. Perilaku adil itu di dalam dalil nakli atau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti
wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun penerapan perilaku adil. Penerapan perilaku adil ini dapat diterapkan, yaitu pertama di rumah. Misalnya, setiap awal bulan ayah memberi uang saku kepada anaknya. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anaknya itu sendiri. Yang kedua, di sekolah. Ya, itu menghargai tugas ketua dan pengurus kelas. Ya, bukan malah meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh sekolah. Yang ketiga, di masyarakat, yaitu dengan berperilaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, bahkan kelurahan. Ya, memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif dan lain sebagainya. Jadi perilaku adil itu dapat diterapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, al-imamu adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqa sahabi yaumal qiyamah. Yang artinya, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Artinya doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Allah akan mengangkat di atas awan pada hari kiamat. Artinya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah doa yang tidak ditolak, yang digarisbawahi dia adalah pemimpin yang adil. Ya, minimal kita sebagai manusia, baik itu siswa, murid, dapat memimpin dirinya sendiri. Kalau di sekolah dapat memimpin kelasnya, memimpin teman-temannya. Kalau di rumah mungkin dapat memimpin adik-adiknya dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh perilaku jujur itu sendiri adalah yang pertama, tidak pernah mengambil atau merugikan orang lain. Ya. Yang kedua, tidak pernah membohongi diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, selalu berkata sesuai dengan kenyataan atau kejadian yang sebenarnya. Dan yang keempat, dapat bertanggung jawab dalam mengemban amanah yang diberikannya. Berikutnya, contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pertama, tidak mengurangi timbangan dan takaran. Yang kedua, tolong-menolong dan bekerja sama dalam kebaikan. Yang ketiga, bekerja secara optimal untuk mengatur berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, belajar secara maksimal dan sungguh-sungguh. Dan yang kelima, bertindak bijaksana dalam memutuskan antar orang-orang yang berselisih. Alhamdulillah, pelajaran kita selesai. Pembahasan materi ini.
Selamat belajar, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmunya barokah dan bermanfaat bagi agama dan negara. Demikian anak-anak penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Semoga anak-anak semua dapat menyimak, memahami dengan mudah pelajaran yang sudah disampaikan tadi. Dan jangan lupa materi pelajaran ini sering-sering kita ulang-ulang sehingga kita bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi kita pun dapat mempraktekkan sehingga menjadi karakter dan kebiasaan kita. Untuk itu kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Semoga Allah senantiasa mengiringi kita dan memudahkan dalam gerak langkah kita dalam melakukan segala sesuatu. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.